Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya sahabat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di channel Ajis the Tailor. Waktunya tukang jahit ngomongin bola. Awas jangan ngomongin tetangga. Nah, dan sebelumnya sahabat bikin baju, seperti biasa saya ingatkan lagi ya, ini sahabat bikin baju untuk mendaya gunakan jari sahabat bikin baju dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Ya sahabat baju, ada kabar gembira nih tadi yang barusan saja beres ya, selesai pertandingan antara timnas wanita kita Indonesia melawan timnas wanita Singapura, yang mana alhamdulillah timnas wanita kita bisa menang dalam pertandingan persahabatan ini dengan skor yang sangat mencolok, yaitu 5-1. 5 untuk timnas Indonesia dan 1 untuk timnas Singapura. Kalau lihat timnas wanita seperti itu ya, kalau saya ini ya, kalau semisal ada lowongan sih, saya pengen lah ikut bekerja atau melamar di timnas wanita ini, setidak-tidaknya jadi tim kesehatan ya, jadi tukang pijatnya seperti itu sama Bingraju. Aduh, apalagi banyak yang cantik-cantik ya pemainnya. Dan ini nih yang saya suka nonton di ini nih, channel YouTube-nya, channel YouTube Londo Jowo Kabeh, Sunaman Family. Itu kan putranya siapa yang nggak tahu Sukuneman yang mana gitu, tapi itu kan Claudia ya, penyerangnya yang tadi yang masih anak-anak itu, usianya juga masih berapa belas tahun. Nah itu yang mencetak 2 gol itu putranya dari tadi, salah satu dari Londo Jowo Kabeh. Kan dari keluarga Sukuneman itu yang kita paling tahu ya pastinya juga itu apa, Timo ya, Bung Timo Sukuneman yang pernah melatih di Persema, kalau nggak salah Persema pernah melatih Irfan Bahdim sama Kim Jeffrey gitu kalau Timo Sukuneman. Nah, tapi kalau yang Claudia ini nggak tahu siapa lah Sukuneman yang mana, tapi yang bukan Bung Timo-nya. Ini cukup menggembirakan mengingat kalau timnas wanita yang anak di bawahnya kan yang usia 20 atau usia 17 kalau nggak salah, itu kan masih kemarin itu babak belur ya di turnamen apa kelompok umur di Asia lah, kelompok umur di turnamen Cakupan Asia. Nah, tapi untuk yang senior ini masih ada harapan. Dan kalau timnas wanita ini juga banyak yang abroad pemainnya, Sabaju itu kan yang cantik itu, kaptennya itu main di Cerezo Osaka, berarti dekat sama Justin Hubner dia. Terus ada lagi 2 lagi di Ryukyu FC apa ya. Terus pelatihnya juga bukan nggak main-main, ini pelatih ya, Mochi gitu lah namanya. Yang jelas ini pelatih yang pernah mengantarkan timnas wanita Jepang menjadi juara Piala Dunia. Ini nggak main-main nih timnas wanita. Nah, mungkin tinggal ininya nanti kompetisi ininya domestiknya yang eh, perlu diciptakan lagi. Kalau sekarang kan nggak ada. Dulu pernah ada, itu kan ada Persis Women, ada banyak lah itu. Tapi sekarang pakem kayaknya. Nah, harapan dengan munculnya bibit-bibit muda berbakat di timnas wanita ini, kompetisinya juga harus diadakan lagi. Karena tadi bisa dilihat kan di Stadion Madia itu, biarpun sepak bola wanita yang namanya di Indonesia yang namanya sepak bola pasti banyak penontonnya, itu untuk ukuran wanita itu banyak itu sebenarnya, tadi penontonnya itu ramai juga gitu, apalagi yang nontonnya cowok gitu kan, pastilah kalau cowok. Itu untuk sepak bola wanitanya saya baju. Dan tinggal menghitung hari ya untuk persahabatan di timnas seniornya nanti hari Minggu. Dan ada mungkin yang pengen saya omongin juga nih di malam hari ini, terus untuk kiprah para pemain kita yang
ada di luar negeri ya, baik yang keturunan ataupun yang abroad, pemain kita yang bermain di luar. Ini jadi satu bentuk keprihatinan ya kalau kita melihat apa namanya, kalau sebelum menjadi pemain di timnas Indonesia kan, kalau khusus untuk pemain keturunan mungkin mereka nggak terlalu sulit gitu untuk mencari grup. Sewaktu mereka masih berwarga negarakan Belanda kan, seperti kayak Tom Haye, Ragnar, Sandy Walsh, yang masih sebelum itulah pemain keturunan yang sebelum berpindah ke warga negaraan. Nah justru setelah berpindah ke warga negaraan kan sekarang jadi ada agak polemik juga, agak susah juga untuk mereka nih kiprahnya di Eropa. Karena apa? Karena ini kan terbentuk regulasi seperti halnya di Liga Inggris untuk tingkat level kompetisi yang di atasnya, paling atas kan seperti Premier, yang ini Premier League-nya itu kan ada regulasi kalau pemain asingnya itu yang main di Liga Inggris nggak boleh dari negara yang peringkatnya 75 ke atas. Tuh, nah itulah yang akan menjadi apa namanya nantinya menjadi kendala juga buat para pemain kita yang ada di luar negeri. Nah mungkin udah mulai saatnya kita memikirkan terus PSSI ini bagaimana meningkatkan kualitas kompetisi di dalam negeri. Karena kita punya modal besar ini sebenarnya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jangankan negara-negara ASEAN, dibanding negara yang ada di Eropa, di Amerika juga kita nggak kalah. Bahkan mungkin kita lebih baik. Yaitu apa jumlah dukungan supporter. Cobalah kita lihat di liga-liga kita. Itu hampir setiap kota, setiap stadion itu kan kalau ada pertandingan sepak bola di Liga 1 ini nggak jarang yang sepi penonton, pasti aja penuh stadion itu. Nah itulah modal utamanya untuk meningkatkan ataupun memperbaiki Liga 1 ini. Bagaimana Liga 1 ini kalau bisa dikelola dengan baik ataupun sudah dikelola dengan benar di tangan orang yang benar, ini bisa lebih baik ataupun bisa menyamai gengsinya dengan liga-liga yang ada di Eropa. Coba saja kalau misalnya Persebaya main dengan stadion semegah itu, supporternya penuh. Mana ada di Asia seperti itu dengan animo penonton dan kreativitas mereka. Nggak ada saya, meskipun kalau dibandingkan dengan Jepang sekalipun, Persebaya di Bandung, apalagi nanti kalau stadion-stadionnya yang sedang direnovasi kan banyak sudah beres semua, wah penampilan udah baik, udah modern gitu. Ini akan lebih meningkatkan, cuma tinggal gimana kesungguhan, keseriusannya pengurus di PSSI, di LIB untuk meningkatkan penampilan Liga 1 ini agar lebih menjual lagi. Begitu, sahabat bikin baju. Nah, kenapa saya berbicara tentang kendala yang dialami pemain-pemain kita yang ada di luar negeri terus dengan kompetisi dalam negeri? Karena begini ya sesungguhnya, ini kan sayang kalau misalnya karena tergendala regulasi terus ya mudah-mudahan nanti ini kan seiring peningkatan peringkat timnas kita di ranking FIFA ya, mudah-mudahan nanti kendala seperti regulasi ini bisa diselesaikan dengan naiknya terus timnas kita di peringkat FIFA. Cuma nanti harus dipikirkan itu gimana, ada solusi untuk mereka, ada antisipasi untuk mereka yang belum menemukan klub misalnya. Ini kan kalau sekarang menganggur ya, di Eropa tidak ada klub yang berminat menganggur. Terus kalau bermain di Liga Indonesia dengan keadaan yang seperti sekarang itu kan sama saja dengan menurunkan kualitas gitu permainannya gitu, sayang. Nah, kalau misalnya liganya sudah bagus, kualitas liganya sudah bagus, terus secara kualitas timnya juga sudah bagus, sudah mampu bersaing setidaknya di level Asia, di Liga Champions Asia sudah berbicara banyak. Nah, sehingga tim-tim pemain-pemain yang kesulitan mencari klub ataupun yang belum mendapatkan klub di Eropa itu bisa transitkan di Liga kita, Liga 1, tanpa harus menurunkan nantinya kualitasnya seperti itu. Itu sahabat bikin baju, mungkin
Itu satu bentuk pemikiran dari tukang jahit ya. Iya, dari tukang jahit. Jadi wajar kalau teorinya agak yang namanya tukang jahit kan. Nah, itulah saat bikin baju. Jadi ada pemikiran ke sana. Jadi harus ada solusi untuk para pemain yang berada di luar negeri, terus terutama pemain keturunan, agar tidak kesulitan mencari klub. Jadi kalau memang sudah mentok di Eropa ya baliklah ke Indonesia main di Liga 1 atau Liga 1 juga kan kalau sudah peringkatnya ini ya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Itulah mungkin untuk malam hari ini sahabat bikin baju karena belum banyak informasi juga karena pertandingan kan mungkin sehari 2 hari ke depan itu ada beberapa pertandingan, jadi untuk malam hari ini itu saja dari saya. Dan terakhir jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Salam bikin baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.